Hello Filmlovers, kembali lagi bersama Filmic Line. Sudah lama tidak berjumpa, kali ini saya akan kembali membahas film yang tergolong cukup rumit, bergenre action sci-fi yang berjudul Tenet. Dengan konsep time travel yang belum pernah dipakai di film-film yang pernah ada, Christopher Nolan berhasil membuat banyak penonton bingung. Jika kamu salah satu di antaranya, maka kamu mungkin datang ke tempat yang tepat. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita pusing bersama. Film dimulai dengan serangan teroris ke sebuah gedung opera. Tepat setelah teroris mulai melakukan aksinya, polisi pun datang. Terlihat jelas jika serangan ini memang sudah direncanakan untuk melenyapkan seseorang yang ada di dalam gedung tersebut. Karakter utama di dalam film ini diberi julukan The Protagonist, yang merupakan agen CIA, memiliki tugas untuk menyelamatkan seseorang yang menjadi target dalam serangan itu dengan menyamar sebagai polisi. Di tengah aksi penyelamatannya, protagonis mendapati jika seseorang yang diselamatkan itu mempunyai sebuah benda yang sangat berbahaya yang menjadi alasan orang itu ingin dilenyapkan. Setelah menyelesaikan misi utamanya, protagonis melanjutkan misi mengamankan bom yang dipasang oleh polisi di dekat kursi penonton yang bertujuan untuk menghapus jejak dari operasi tersebut. Di saat sedang mengumpulkan bom, protagonis melihat lubang bekas tembakan di dekat kursi penonton dan tiba-tiba salah satu anggota polisi mengacungkan senjata ke kepala protagonis. Anehnya, lubang yang dia lihat tadi kembali menutup dan bam, polisi tersebut ditembak oleh seseorang yang berpakaian sama seperti protagonis. Yang kita ketahui di akhir film, orang itu adalah Neil. Namun penyamaran protagonis akhirnya terbongkar. Dia ditangkap dan dipaksa untuk menceritakan rahasianya. Tapi dengan kesetiaan pada organisasinya, protagonis lebih memilih untuk menelan pil bunuh diri. Protagonis terbangun dari koma, pil yang ditelannya ternyata pil bunuh diri palsu. Bosnya mengatakan itu adalah bagian dari tes untuk protagonis melakukan misi yang lebih besar yang dilakukan oleh sebuah organisasi bernama Tenet, yaitu misi menyelamatkan dunia. Di awal misi barunya, protagonis bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Barbara yang menjelaskan tentang apa yang pernah dia lihat pada misi sebelumnya di gedung opera, yaitu peluru terbalik. Barbara menjelaskan entropi peluru tersebut bergerak mundur, sehingga dari perspektif kita peluru tersebut kembali ke pistol setelah ditembakkan. Namun, dari perspektif peluru itu, peluru bergerak maju dari pistol menuju sasaran. Terdengar membingungkan, Barbara mengatakan, Don't try to understand it. Feel it. Barbara juga mengatakan bahwa peluru itu kemungkinan diproduksi oleh seseorang di masa depan atau diproduksi sekarang namun dibalikan dari masa depan. Dengan bekal informasi dari peluru terbalik tersebut, protagonis mulai menelusuri siapa pemasoknya. Dengan kombinasi logam yang ada pada peluru itu diketahui bahwa peluru itu berasal dari negara India. Satu-satunya nama yang bergerak dalam bisnis tersebut adalah Sanjay Singh. Namun penggerak bisnis sesungguhnya adalah istri Sanjay, yaitu Priya. Di India, protagonis tidak hanya bertemu dengan Priya, tapi untuk pertama kalinya juga dia bertemu dengan Neil yang nantinya akan menjadi teman selama dia menjalankan misi besar ini. Dari Priya, protagonis mengetahui bahwa Priya bukanlah seseorang yang membuat peluru tersebut terbalik. Priya menjual peluru tersebut dengan keadaan normal, namun dibalikkan oleh seorang penguasa dari Rusia bernama Andrei Sator yang Priya juluki sebagai perantara antara waktu sekarang dan masa depan, yang artinya Sator bisa berkomunikasi dengan masa depan. Untuk mendekati Sator, protagonis butuh seseorang yang dapat menghubungkannya dengan Sator. Satu-satunya orang yang dapat melakukan hal ini adalah istri Sator sendiri yang bernama Catherine. Protagonis bertemu dengan Crosby, intelijen dari Inggris yang akan memberitahunya bagaimana cara mendekati Sator. Crosby memberikan sebuah lukisan yang bernilai jutaan dolar yang dapat menjadi alasan protagonis agar bisa menemui Catherine. Di dalam percakapan antara protagonis dan Crosby, Crosby terlihat tenang, walaupun dia tahu bahwa dunia dalam keadaan bahaya. Crosby sebenarnya tahu bahwa protagonis akan menjalankan misinya dengan sukses. Saat Crosby mengatakan bahwa 2 minggu lalu berbarengan dengan kejadian di gedung opera telah terjadi ledakan di sebuah kota bernama Stars 12. Ledakan di Stars 12 ini merupakan ledakan yang nantinya akan kita lihat di akhir film. Jadi sebenarnya dari sini kita ketahui bahwa protagonis dari masa depan sudah menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan dunia.
Protagonis sebenarnya hanya akan melakukan apa yang pernah terjadi. Protagonis kemudian bertemu dengan Cat untuk menilai lukisan yang dia bawa. Protagonis mengatakan bahwa dia mendapatkan lukisan itu dari seorang pelukis bernama Thomas Arepo. Cat pernah dekat dengan Arepo. Kedekatannya itu menyebabkan Sator melakukan hal yang sangat buruk kepada Arepo. Jadi, sangat tidak mungkin jika protagonis bisa bertemu dengan Arepo. Namun, hal itu membuat Cat tertarik untuk melanjutkan pembicaraannya dengan protagonis. Cat mengatakan bahwa Sator punya lukisan yang serupa yang dibelinya di pelelangan dengan harga $9 juta. Lukisan itu disimpan di suatu tempat bernama Freeport di dekat bandara dengan sistem pengamanan yang sangat ketat. Lukisan itu juga dijadikan Sator untuk mengontrol Cat karena Sator tahu Cat dan Arepo telah menipu dia. Protagonis menawarkan diri untuk mencuri lukisan itu dengan syarat Cat mau membawa protagonis bertemu Sator. Cat juga mengatakan bahwa dia juga pernah melihat wanita yang terjun dari kapal saat dia di Vietnam. Wanita tersebut adalah dirinya sendiri dari masa depan yang nantinya kita lihat di akhir film. Untuk mencuri lukisan Sator yang disimpan di Freeport, protagonis dan Neil membuat sebuah rencana ekstrim, yaitu dengan meminta teman mereka untuk membajak pesawat kargo dan kemudian ditabrakkan ke gedung Freeport. Tujuan mereka bukan hanya untuk mencuri lukisan, tetapi mencari tahu apa yang sebenarnya disimpan oleh Sator di dalam gedung Freeport. Walaupun setelah melakukan aksi di dalam Freeport, protagonis dan Neil tidak berhasil mendapatkan lukisan Sator, namun setidaknya mereka menemukan apa yang Sator sembunyikan di dalam Freeport, yaitu turnstile, pintu atau mesin yang dipakai untuk kembali ke masa lalu. Di dalam Freeport, protagonis dan Neil juga bertemu dengan dua orang yang keluar dari turnstile. Dua orang ini adalah protagonis dari masa depan. Yang satu bergerak secara mundur dan berkelahi dengan protagonis, dan satu lagi bergerak secara maju dan dikejar oleh Neil. Namun Neil membiarkan dia pergi setelah tahu bahwa dia adalah protagonis dari masa depan. Perlu untuk diketahui, konsep time travel atau perjalanan waktu di dalam film ini menggunakan konsep time inversion, dalam bahasa Indonesianya yaitu pembalikan waktu. Tidak seperti time travel di dalam film Avengers Endgame, Project Almanac, atau series Dark yang menggunakan konsep time jump atau lompatan waktu. Yang jika seseorang di tanggal 7 ingin kembali ke tanggal 1, maka orang tersebut masuk ke mesin waktu dan akan keluar pada tanggal 1. Sementara untuk konsep time inversion di dalam film ini, jika seseorang ingin kembali ke masa lalu, maka dia harus melewati waktu secara mundur sampai ke tanggal tujuan. Misal, jika seseorang di tanggal 7 ingin kembali ke tanggal 1, maka orang itu masuk ke turnstile dan menghabiskan waktu selama 6 hari secara mundur dari tanggal 7 ke tanggal 6 ke tanggal 5 sampai ke tanggal 1. Kemudian masuk lagi ke mesin agar waktu kembali berjalan normal atau berjalan maju. Di dalam perspektif orang yang menjalani waktu mundur atau orang terbalik, maka dia akan melihat orang atau benda di waktu normal bergerak secara terbalik atau mundur. Misal, jika mobil dengan waktu normal kecelakaan di jam 1:02, artinya mobil itu berjalan di jam 1:01. Jadi, orang terbalik akan melihat mobil itu kecelakaan terlebih dahulu, baru melihat mobil itu berjalan dari jam 1:02 ke jam 1:01. Begitu juga dengan orang atau benda normal, dia akan melihat orang atau benda terbalik bergerak secara mundur. Melalui Cat, protagonis akhirnya bertemu dengan Sator. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Sator, protagonis pun membuat kesepakatan untuk membantu Sator mendapatkan plutonium-241. Protagonis pun mulai menjalankan aksinya untuk mencuri plutonium dari Departemen Rahasia Ukraina. Dia bersama Neil membajak mobil yang membawa benda itu. Setelah mendapatkannya, protagonis melihat ternyata benda itu bukanlah plutonium-241, melainkan bagian akhir dari 9 algoritma yang selama ini ingin Sator kumpulkan. Di tengah perjalanan, protagonis dan Neil melihat mobil yang berjalan mundur. Setelah kaca mobil itu terbuka, ternyata di dalam ada Sator bersama Cat. Di sini Sator menggunakan masker oksigen, yang artinya itu adalah inverted Sator atau Sator terbalik. Karena orang yang terbalik melawan waktu harus menggunakan masker oksigen khusus agar bisa bernafas di waktu mundur. Sator meminta protagonis untuk menyerahkan algoritma sambil mengancam akan menembak Cat. Keanehan lain juga muncul. Di tengah jalan, mereka melihat mobil yang terbalik, kemudian bergerak mundur dan kembali berjalan. Pengemudi mobil itu adalah protagonis dari masa depan, atau inverted protagonist. Protagonis memberikan kotak yang dia pegang ke Sator.
Namun dia melemparkan algoritma ke dalam mobil inverted protagonis. Kemudian Sator meninggalkan Cat sendiri di mobil tanpa pengemudi. Beruntung protagonis masih bisa menyelamatkan Cat. Setelah mengetahui bahwa kotak yang diberikan protagonis itu kosong, Sator menyuruh anak buahnya untuk menculik protagonis Neil dan Kat. Sator membawa mereka ke dekat turnstile, kemudian memaksa protagonis untuk mengatakan di mana dia menyembunyikan algoritma, sambil mengancam akan menembak Kat. Ketika protagonis melihat lubang bekas tembakan pada kaca di depan dia, protagonis sadar bahwa bagaimanapun Sator pasti akan menembak Kat. Dan protagonis kembali mengelabui Sator dengan menjawab bahwa algoritma ada di mobil BMW yang dia naiki bersama Neil sebelumnya. Tiba-tiba Sator lain muncul di ruangan yang sama dengan protagonis. Ini adalah Sator yang berjalan di waktu normal. Saat Sator hendak menembak protagonis, tim bantuan pun datang. Sator dan satu anak buahnya melarikan diri dengan masuk ke turnstile dan kembali ke masa lalu. Di sini kita akan melihat Sator seperti benar-benar hilang, bahkan Sator tidak ada di ruangan sebelah. Hal ini dikarenakan setelah masuk ke dalam turnstile, Sator akan kembali bergerak melawan waktu. Sementara kita melihat dari perspektif waktu normal. Jika Sator masuk ke mesin jam 1:01, artinya Sator akan bergerak ke jam 1. Sementara perspektif kita, waktu bergerak ke jam 1:02. Kemudian kita melihat kembali Sator keluar dari turnstile. Di sini kita melihat dengan perspektif Sator. Kita melihat kembali Sator menembak Cat dan kemudian membawa Cat keluar. Namun kita kembali diperlihatkan dengan perspektif normal. Kita akan melihat Cat dalam keadaan sudah tertembak. Mungkin kalian bingung kenapa Cat masih berada di ruangan. Bukankah Cat sebelumnya dibawa keluar oleh Sator? Perlu diingat bahwa Cat ini adalah Cat yang bergerak normal. Dalam perspektif inverted Sator, dia membawa Cat keluar. Tapi dalam perspektif Cat, dia tetap di dalam ruangan itu. Jadi, menurut perspektif inverted Sator, seandainya Cat ditembak di pukul 1:02, maka akan dibawa keluar pukul 1:01. Tapi menurut perspektif Cat, dia dibawa masuk pukul 1:01 dan ditembak di pukul 1:02. Jadi, di pukul 1:03 dan seterusnya, Cat tetap berada di ruangan. Di sini Ayus menjelaskan bahwa Sator menggunakan taktik yang disebut temporal pincer movement. Sator mengirim sebagian timnya bergerak secara normal dan sebagian lagi bergerak secara mundur. Tim yang bergerak secara mundur adalah tim yang dari masa depan, yang artinya Sator dapat berkomunikasi dengan timnya yang berasal dari masa depan. Dengan taktik ini, Sator mengetahui semua pergerakan protagonis. Peluru terbalik yang ditembakkan oleh inverted Sator memiliki dampak yang sangat buruk. Cat hanya akan bertahan selama 3 jam jika radiasi dari peluru itu tidak dikurangi. Satu-satunya cara untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan membalikkan Cat atau membawa Cat ke masa lalu. Protagonis Neil dan Ayus akhirnya membawa Cat masuk ke turnstile untuk kembali ke masa lalu. Setelah berada di ruangan biru, protagonis mendapatkan ide baru untuk menyelamatkan Cat di masa lalu. Protagonis berpikir dengan mengubah sesuatu di masa lalu mungkin dapat mengubah masa depan. Neil memperingatinya bahwa apa yang sudah terjadi tetaplah terjadi. Saat hendak pergi dengan sebuah mobil yang dia temukan di dekat Freeport Island, sebenarnya protagonis sudah melihat bahwa ada bagian algoritma di kursi belakang mobil itu. Algoritma ini adalah algoritma yang dilempar olehnya saat di masa lalu. Namun protagonis tidak memperdulikannya karena kali ini dia ingin menyelamatkan Cat di masa lalu. Dengan alat yang diletakkannya ke kotak plutonium 241, protagonis mendengar percakapan Sator yang mengatakan bahwa dia akan membawa semua bagian algoritma ke tempat bernama Hypocenter. Kemudian protagonis melihat lagi aksi kejar-kejaran mobil yang pernah dia lakukan sebelumnya. Sayangnya dengan masker oksigen yang dipakai membuat Sator menyadari jika protagonis juga kembali ke masa lalu. Sator juga melihat bagaimana algoritma melayang-layang dari belakang mobil inverted protagonis kembali ke protagonis di masa lalu. Sator kemudian menyenggol mobil inverted protagonis sehingga terbalik. Sebelum meledakkan mobil inverted protagonis, Sator mengatakan bahwa dia melihat bagaimana protagonis di masa lalu melemparkan algoritma ke mobil inverted protagonis. Jadi dari sini kita tahu bahwa Sator mengetahui di mana posisi algoritmanya, maka Sator pasti tahu cara mengambilnya. Beruntung ledakan di dunia terbalik membuat panas berubah menjadi dingin sehingga Neil masih dapat menyelamatkan inverted protagonis dan membawanya masuk ke kontainer rotas untuk kembali ke Freeport bandara. Di dalam perjalanan, Neil menjelaskan apa itu algoritma. Neil mengatakan algoritma itu adalah sebuah formula yang diubah menjadi bentuk fisik sehingga tidak ada yang bisa menyalinya. Memiliki satu fungsi yaitu membalikkan entropi segala sesuatu yang ada di dunia. Ketika itu terjadi, maka semua yang ada di dunia akan hancur. Perlu untuk diketahui berdasarkan hukum termodinamika kedua,
bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki kecenderungan untuk menuju ketidakteraturan, misal pembusukan pada makanan atau munculnya keriput tanda penuaan pada manusia. Hal itu adalah bagian dari apa yang disebut entropi. Entropi adalah indikator yang digunakan oleh manusia untuk merasakan bahwa waktu berjalan maju. Ketika telah sampai di Freeport Bandara, tiba-tiba lengan inverted protagonis mengeluarkan darah. Hal ini terjadi karena lengan inverted protagonis akan ditusuk oleh protagonis di masa lalu saat adegan berkelahi di dalam Freeport Bandara. Kita melihat efek berdarahnya terlebih dahulu, karena secara waktu lengan inverted protagonis sudah ditusuk. Namun menurut perspektif inverted protagonis, lengannya ditusuk nanti saat dia berada di dalam Freeport. Saat di dalam Freeport Bandara, mereka pun kembali mengulangi adegan yang sama yang pernah kita lihat sebelumnya. Tapi kali ini kita melihat dari perspektif inverted protagonis dan inverted Neil. Setelah berhasil membawa Kate masuk ke turnstile, mereka pun pergi meninggalkan bandara. Kini protagonis kembali berjalan di waktu normal. Dia kembali bertemu pria. Pria menjelaskan bahwa ilmuwan yang membuat algoritma itu melakukan bunuh diri agar tidak dipaksa untuk membuat algoritma yang lain. Ilmuwan itu memisah algoritma menjadi 9 bagian dan menyimpannya di waktu dan tempat yang berbeda. Algoritma yang didapat Sator dari protagonis di Tallinn adalah bagian terakhir yang dikumpulkan Sator. Artinya, kali ini dunia benar-benar dalam bahaya. Protagonis punya satu kesempatan terakhir untuk merebut ke-9 algoritma dari Sator, karena protagonis tahu di mana Sator akan menyatukan ke-9 bagian algoritma itu. Namun, protagonis juga harus mencari tahu kapan Sator akan melakukannya. Pria membantu protagonis untuk menjalankan misi terakhirnya. Dia menyuruh protagonis untuk bertemu dengan tim Ives yang siap kembali ke masa lalu dengan turnstile yang selama ini dia rahasiakan dari protagonis. Di dalam kapal, protagonis Neil dan Kate akhirnya mengetahui apa tujuan Sator mengumpulkan semua bagian algoritma. Sator tidak menjadikan algoritma itu sebagai ancaman agar tidak ada yang berani membunuhnya, karena jika detak jantungnya berhenti, maka akan otomatis mengaktifkan algoritma. Namun, Sator memang berniat untuk mengakhiri hidupnya karena dia menderita kanker yang tidak dapat diobati, dan dia ingin membawa dunia hancur bersama kematian dia. Tempat dan waktu yang dipilih oleh Sator untuk mengakhiri hidupnya adalah momen ketika dia, Kate, dan Max liburan di sebuah kapal pesiar di Vietnam. Momen emas di mana Sator merasa kembali dicintai oleh Kate. Protagonis meminta Kate untuk menemui Sator di kapal dan menghentikan Sator jika dia ingin bunuh diri, sampai protagonis berhasil mendapatkan algoritma. Sebelum berpisah untuk melakukan tugasnya masing-masing, di mana protagonis Daniel pergi ke Stark 12 untuk merebut algoritma dan Kat pergi ke kapal pesiar, protagonis memberikan sebuah telepon genggam ke Kat, agar ketika suatu saat Kat merasa terancam, Kat dapat menghubungi seseorang yang disebut oleh protagonis sebagai posterity atau dirinya di masa depan. Di dalam misi untuk merebut algoritma ini, protagonis berpisah dengan Neil. Protagonis masuk ke tim merah yang bergerak maju, dan Neil masuk ke tim biru yang bergerak secara terbalik. Dalam misi ini, Ives menggunakan taktik yang pernah dipakai oleh Sator sebelumnya, yaitu Temporal Pincer Movement dengan waktu 10 menit. Tim merah akan datang 10 menit lebih awal dari tim biru dan bergerak maju. Sementara tim biru datang lebih lambat 10 menit dan bergerak secara terbalik atau mundur melawan waktu. Dari kedua tim ini, ada satu tim kecil yang disebut Splinter Unit yang mempunyai tugas rahasia di mana hanya diketahui oleh Splinter Unit dan Neil, yaitu mengambil algoritma sebelum terjadi ledakan. Anggota Splinter Unit ini adalah protagonis dan Ives. Misi pengambilan algoritma ini sengaja dirahasiakan dari anggota tim lain, mengingat betapa bahayanya benda tersebut. Helikopter tim merah mendarat di Stark 12 berbarengan dengan keberangkatan tim biru meninggalkan lokasi itu. Namun, menurut perspektif tim merah, mereka melihat tim biru datang dalam keadaan mundur. Hal yang sama juga terlihat saat kedatangan tim biru, yaitu 10 menit setelah kedatangan tim merah, atau saat tim merah sudah menyelesaikan misinya. Tim biru melihat tim merah berjalan mundur. Sementara Kate di sebuah tempat di Vietnam datang naik ke kapal pesiar setelah dirinya dan anaknya di masa lalu pergi meninggalkan kapal itu, dan juga setelah Sator di masa lalu pergi menggunakan helikopter untuk melakukan aksi pengeboman di gedung opera seperti di awal film. Tak lama setelah Kate naik kapal, Sator dari masa depan pun datang menggunakan helikopter. Saat bertemu Kate, Sator berpikir bahwa Kate yang ditemuinya adalah Kate di masa lalu, karena yang dia ketahui Kate di masa depan sudah mati setelah ditembak di Freeport Tallinn. Setelah beberapa menit melakukan pertempuran melawan musuh,
yang juga terdiri dari musuh normal dan musuh terbalik. Splinter unit akhirnya tiba di dekat terowongan menuju hypocenter. Ketika hendak masuk ke terowongan, datang sebuah mobil yang mencoba menghentikan protagonis dan Ives. Namun sayangnya, mereka terlanjur masuk dan meledakkan bom jebakan yang dipasang di pintu terowongan, sehingga mereka tidak punya jalan keluar selain melalui langit-langit hypocenter. Seseorang yang mencoba menghentikan protagonis itu adalah Neil. Dari beberapa menit ke depan yang sudah masuk ke turnstile dan kembali ke waktu normal, kita akan melihat 3 Neil dalam adegan di Stark 12 ini. Sementara Neil yang bergerak secara mundur melihat seseorang memasang bom jebakan pada pintu terowongan. Dari sinilah kemudian Neil akan masuk ke turnstile untuk memperingati protagonis dan Ives sebelum masuk ke terowongan. Protagonis dan Ives sampai di hypocenter, tapi mereka tidak bisa masuk karena tempat tersebut ditutup oleh pagar besi. Di bagian dalam, protagonis melihat seseorang tergeletak yang dia sadari adalah seseorang dari tim biru. Protagonis meraba-raba tubuh orang itu berharap menemukan bom untuk menghancurkan pagar. Protagonis kemudian melihat koin kecil yang digantung dengan tali orange pada tas yang dibawa orang itu, mengingatkan dia pada seseorang yang telah menyelamatkan dia di gedung opera. Yang kita ketahui orang ini adalah Neil. Melalui telepon yang dipasang Sator di pagar, Sator memerintahkan anak buahnya Volkov untuk menembak protagonis dan Ives. Tapi tiba-tiba Neil yang tergeletak di samping Volkov bangkit dan menahan peluru yang hendak menembus kepala protagonis. Bukan hanya kembali hidup, Neil juga kemudian membuka pagar. Protagonis langsung masuk dan menembak Volkov. Neil kemudian berlari mundur keluar dari hypocenter. Sementara di kapal pesiar, Kat menodongkan pistol ke arah Sator. Dengan segala kemarahan yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun, ia mengungkapkan kepada Sator bahwa dirinya adalah Kat dari masa depan. Sator hendak merebut pistol dari Kat, namun sayang peluru panas melesat lebih cepat menuju dadanya. Sator terjatuh, Kat lalu mendorongnya dan membuangnya ke laut. Sementara Neil yang bergerak maju kembali mencoba menghentikan protagonis dan Ives masuk ke hypocenter, namun tetap gagal seperti sebelumnya. Neil kemudian mencari cara untuk menyelamatkan protagonis dan Ives agar bisa keluar dari hypocenter. Dia lalu pergi ke bagian atas hypocenter. Setelah berada di atas hypocenter, Neil melemparkan satu ujung tali ke dalam hypocenter dan mengikat ujung lainnya ke mobil. Waktu menuju ledakan tinggal 10 detik. Protagonis dan Ives kemudian mengikat tali itu pada tubuh mereka serta memegang erat rangkaian algoritma. 2 detik menuju ledakan, Neil langsung menancap gas dan bom pun meledak. Melalui kaca spion, Neil memastikan apakah protagonis dan Ives berhasil keluar dengan tali yang dia lempar ke dalam hypocenter. Beruntung, mereka berhasil keluar dengan selamat. Setelah berhasil menyelamatkan dunia, Ives membagi rangkaian algoritma menjadi 3 bagian, kemudian memberikan satu bagian ke protagonis dan satu bagian ke Neil. Tapi, Neil memberikan algoritma milik dia ke protagonis karena dia tahu hidupnya akan segera berakhir. Neil akan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan protagonis dari tembakan Volkov saat berada di hypocenter. Neil akhirnya memberitahu protagonis siapa yang merekrut dia. Orang itu adalah protagonis sendiri. Protagonis yang nantinya akan membentuk organisasi bernama Tenet dan merekrut Neil, kemudian mengirim Neil ke masa lalu untuk menolong protagonis di masa lalu. Neil pun lalu mengucapkan kalimat perpisahan kepada protagonis, tanda akan berakhirnya film. For me, I think this is the end of a beautiful friendship. Pada adegan terakhir di film, Kat yang hendak menjemput Max pulang dari sekolah melihat sebuah mobil yang mencurigakan terparkir di depan sekolah. Dengan mempercayai firasat buruknya, Kat lantas merogoh tasnya mengambil handphone yang pernah diberikan protagonis sebelum mereka berpisah. Protagonis pernah mengatakan jika Kat mencurigai sesuatu, maka Kat harus menelpon untuk memberitahu lokasi dan waktu di mana dia merasa terancam. Maka posterity atau protagonis di masa depan akan datang untuk menolongnya. Di dalam mobil itu, pria bersama anak buahnya berencana untuk membunuh Kat. Namun belum sempat keluar dari mobil, anak buah pria malah lebih dulu ditembak oleh seseorang yang ternyata protagonis. Protagonis mengatakan bahwa pria dan dirinya di masa lalu selama ini bekerja untuk protagonis di masa depan. Maka protagonislah yang harus menyelesaikan semuanya. Protagonis lalu menembak pria, sementara Kat dan Max berjalan pulang dengan bahagia. Misi dan film pun selesai. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, namun menurut saya film ini patut diapresiasi dengan menjulukinya sebagai film terbaik. Kita disuguhkan dengan hal-hal yang baru mengenai perjalanan waktu dan membuat kita tidak akan bisa memahami film ini dengan hanya satu kali menonton. Beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh saya adalah, apakah Neil kembali ke masa lalu dengan membalikan waktu menggunakan turnstile
atau melompati waktu dengan mesin waktu lain. Seperti yang kita ketahui di akhir film, Neil mengatakan bahwa di masa depan dia mengenal protagonis selama bertahun-tahun. Jika Neil kembali ke masa lalu untuk menolong protagonis, artinya Neil juga menghabiskan waktu selama bertahun-tahun secara terbalik untuk sampai ke waktu saat Neil menolong protagonis di gedung opera. Hal ini sepertinya sangat sulit dilakukan, kecuali jika Neil melompati waktu menggunakan mesin yang mungkin masih dirahasiakan. Ada beberapa yang mempercayai teori kalau Neil adalah anaknya Kat atau Neil adalah Max. Apakah benar Neil adalah Max? Menurut saya, Neil bukanlah Max atau anaknya Kat. Untuk saat ini, film hanya menggunakan konsep time inversion atau pembalikan waktu, karena rentang waktunya akan sangat jauh. Ditambah lagi dengan pertanyaan, bagaimana penambahan usia atau penuaan seseorang jika membalikan dirinya? Apakah aging backward atau menua secara mundur, artinya orang akan kembali muda, atau justru aging forward, yang berarti orang akan menua secara maju atau secara normal. Mari anggap saja Neil adalah Max. Misal Neil bertemu protagonis di usia 27 tahun, kemudian kembali ke masa lalu untuk menolong protagonis. Anggap saja usia Max saat itu berusia 7 tahun. Artinya Neil kembali ke masa lalu selama 20 tahun. Jika penuaannya terbalik atau aging backward, maka Neil akan kembali menjadi anak kecil di usia Max saat itu, yaitu 7 tahun. Jika penuaannya normal atau aging forward, artinya usia Neil akan bertambah 20 tahun saat sampai di waktu tujuan. Maka usia Neil saat bertemu protagonis di masa lalu yaitu 47 tahun. Sementara kita lihat di film, Neil masih sangat muda saat bertemu protagonis. Jadi, mustahil Neil adalah anaknya Kat, kecuali dengan menggunakan lompatan waktu. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana Kat bisa kembali bertemu dengan Max. Kita lihat di akhir film saat Kat menjemput Max pulang dari sekolah. Padahal kita tahu saat Kat kembali ke masa lalu dengan menggunakan turnstile di Freeport Island, maka Kat tidak akan bisa kembali lagi ke waktu saat dia pergi. Misal jika Kat masuk ke turnstile di tanggal 20, kemudian kembali ke tanggal 13 dengan melalui waktu secara mundur selama 7 hari, maka Max di tanggal 20 akan melalui waktu selama 7 hari juga secara maju ke tanggal 27. Kemudian Kat masuk lagi ke turnstile lalu melalui waktu dengan normal dari tanggal 13 ke tanggal 14 sampai ke tanggal 20. Max juga akan melalui waktu secara normal dari tanggal 27 ke tanggal 28 sampai ke tanggal 4 bulan berikutnya. Jadi Kat hanya akan bertemu Max di tanggal 20. Sementara Max yang berada di tanggal 4 di bulan berikutnya masih sendiri tanpa Kat. Apakah itu bisa terjadi? Karena ini terdengar seperti membuat realita baru atau timeline baru. Semua pertanyaan saya atau pertanyaan kalian mungkin akan terjawab jika Nolan memutuskan untuk membuat film lanjutan dari film ini. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan itu memang tak akan pernah terjawab. Oke, itu saja pembahasan film kali ini. Jika kalian punya pendapat tentang film ini, atau punya masukan untuk perkembangan channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, pastikan kalian menekan tombol like, share ke teman-teman kalian sesama pencinta film, dan subscribe agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Sekian dan sampai jumpa.